Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Cerita kali ini kita akan merangkum film yang berjudul Krutty 1918. Film yang diangkat dari kisah nyata menceritakan tentang perjuangan rakyat Ukraina yang membela negaranya menghadapi serangan Soviet. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal pada tahun 1917, pasca runtuhnya Kekaisaran Soviet yang dilakukan oleh kaum Bolshevik. Ukraina berupaya mendeklarasikan kemerdekaan dan telah mendapat pengakuan kemerdekaan mereka dari berbagai negara. Namun sayangnya kesenangan itu tidak bertahan lama, sebab pada tahun 1918 Vladimir Lenin yang sebagai pemimpin Soviet kala itu tidak rela jika Ukraina harus lepas dari genggamannya. Vladimir Lenin mengerahkan pasukannya yang dipimpin oleh Jenderal Muravyov untuk melakukan invasi menuju Ukraina. Dengan mudah pasukan Soviet berhasil menduduki beberapa kota penting, bahkan mereka akan menguasai kota Kiev yang menjadi ibu kota Ukraina. Adegan berganti di sebuah kampus yang berada di kota Kiev. Seorang pemuda yang bernama Andrei Savitsky sedang menyelesaikan tugasnya di kampus. Diketahui Andrei berasal dari keluarga cukup terpandang di kalangan militer. Kemudian Andrei bergegas menuju alun-alun kota untuk mendengar orasi pemimpin Ukraina. Di sana ia memberitahukan tentang rencana pasukan Soviet yang mencoba untuk menginvasi ibu kota demi menggagalkan kemerdekaan Ukraina. Atas kejadian itu, pemimpin Ukraina memerintahkan warganya yang masih muda maupun mahasiswa untuk menjadi anggota tentara relawan dan berjuang menghadapi pasukan Soviet yang terkenal sangat garang di medan pertempuran. Os inimigos da República Popular, a Livre República da Ucrânia. Namun tidak sepenuhnya dari masyarakat yang setuju dengan perlawanan tersebut, karena mereka telah termakan propaganda Lenin dengan imbalan akan diberikan kebebasan jika mereka mau menyerah kepada Soviet. Walau demikian, sebagian mahasiswa yang berjiwa nasionalis mendaftarkan diri menjadi anggota militer. Canto no coral, na igreja de São Cirilo. Sementara Andrei masih ragu ikut mendaftar menjadi relawan karena menurutnya masalah ini bisa diselesaikan dengan jalan negosiasi. Mas a minha vida toda discuti com homens do exército. Mengetahui Andrei tidak ikut bergabung menjadi relawan, sang ayah yang merupakan seorang jenderal lalu menjelaskan kepada Andrei tentang situasi negaranya yang saat ini sedang terancam. Bahkan sang ayah juga menunjukkan sebuah peristiwa kelam saat warga Ukraina telah dibantai oleh Soviet dengan kejam. Hingga akhirnya Andrei berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut menjadi relawan. Esok harinya semua relawan dikumpulkan di kamp pelatihan. Di sana mereka dilatih dengan keras agar menjadi prajurit yang tangguh dalam kondisi apapun. Sedangkan Jenderal Mikhail Muravyov yang menjadi pemimpin dalam misi menginvasi Ukraina ternyata bekerja sama dengan mata-mata Jerman yang bernama Berg untuk membantunya mencari informasi penting dalam mengalahkan Ukraina. Nesse caso, vamos causar uma série. Com 3 trens blindados e mais. Dengan keahliannya, Berg berhasil mendapat sebuah dokumen tentang informasi kekuatan militer Ukraina, lalu menyerahkan pesan tersebut ke Jenderal Mikhail. Jenderal Mikhail akan melakukan serangan menuju stasiun Krutty. Jika wilayah tersebut berhasil dikuasai, maka Soviet akan menguasai kota Kiev dengan mudah. Tapi rencana itu telah diketahui oleh intelijen Ukraina, dan para perwira tinggi segera mengadakan pertemuan untuk membahas strategi yang akan mereka gunakan. Mereka pun mengirim pasukan relawan ke stasiun Krutty dalam menghentikan laju serangan Soviet. Di saat Andrei dan teman-temannya akan berangkat, kakaknya Andrei yang bernama Oleska datang untuk mencegah Andrei agar tidak ikut dalam pertempuran tersebut. Oleska yang merupakan seorang intelijen militer mengetahui kalau Ukraina akan kewalahan menghadapi serangan Soviet yang memang lebih unggul dalam jumlah pasukan dan persenjataan. Karena hal itu, Oleska mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Namun Andrei yang sudah bertekad berjuang membela negaranya, ia pun tetap berangkat ke medan pertempuran.
Sebelum berangkat, tanpa diduga, teman wanita Andre yang bernama Sofia juga datang ke sana untuk mengucapkan perpisahan kepada Andre. Dan akhirnya pasukan Ukraina pun berangkat menuju Kruty. Rapazes, por que estão conversando tanto? Sesampainya di stasiun Kruty, mereka pun menghadapi pasukan merah yang akan datang. Em frente! Em frente! Di tempat lain, Jenderal Mikhail yang mendapat kabar jika pasukan Ukraina telah tiba di stasiun Kruty. Ia pun segera mengerahkan pasukannya untuk mengalahkan Ukraina. Singkat cerita, pasukan Soviet telah sampai di Kruty. Dan akhirnya pertempuran antara pasukan Ukraina dengan pasukan Soviet pun dimulai. Ataque! Em frente! Todos juntos! Pasukan Ukraina yang hanya berjumlah 400 tentara sangat kewalahan dalam menghadapi serangan pasukan Soviet yang mengerahkan 4.000 tentara. Namun situasi pertempuran seketika berbalik di saat pasukan Ukraina berhasil mengambil alih senjata milik pasukan Soviet. Sampai akhirnya pasukan Ukraina berhasil memaksa mundur pasukan Soviet. Setelah pertempuran usai, prajurit Ukraina yang terluka dievakuasi kembali ke markas. Sang komandan memerintahkan 30 prajurit yang masih sehat untuk berjaga di medan pertempuran. Sementara Andre diminta komandan untuk berjaga di stasiun dengan dibekali senjata mesin, karena sebentar lagi kereta api akan tiba di stasiun untuk mengevakuasi para prajurit. Dan akhirnya kereta yang dinanti telah tiba, lalu evakuasi pun dilakukan. Namun tiba-tiba pasukan Soviet datang menyerang. Dengan senjata mesinnya, Andre mati-matian melindungi teman-temannya. Karena pasukan Soviet menggempur mereka tiada henti, hingga membuat Andre kewalahan, ditambah lagi ia sudah kehabisan amunisi. Melihat Andre yang sudah terdesak, komandan memerintahkan Andre dan prajurit yang tersisa segera menaiki kereta. Dan akhirnya mereka pun selamat. Walaupun telah mengevakuasi para prajurit masuk ke dalam kereta, Andre baru menyadari kalau teman-temannya telah tertinggal. Ia memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran. Namun sayangnya 30 tentara yang masih ditugaskan berjaga di parit malah ditangkap oleh pasukan Soviet. Pagi harinya, tentara Ukraina yang berhasil ditawan oleh pasukan Soviet akan dieksekusi di atas rel kereta api di stasiun Kruty. Mereka pun sempat menyanyikan lagu kebangsaan sebelum peluru menembus tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, Oleska diperintahkan ayahnya yang merupakan seorang jenderal menemui utusan Lenin untuk bernegosiasi di sebuah gedung di stasiun Kruty. Setelah Oleska menyerahkan dokumen-dokumen penting, kesepakatan damai antara kedua pihak pun tercapai. Di saat yang bersamaan, Andre datang ke sana untuk mencari teman-temannya yang telah dieksekusi oleh Soviet. Ketika salah satu anggota Pro-Lenin akan menembak Andre, Oleska mencoba menghentikan aksi tersebut. Dan terjadilah baku tembak antara anggota Pro-Lenin dengan Oleska.
Walaupun Oleska berhasil menghabisi mereka semua, tapi naasnya ia malah tertembak demi melindungi Andre. Di saat kondisi sekarat, Oleska meminta Andre untuk menyerahkan dokumen itu ke ayah mereka, dan Oleska pun meninggal dunia. Singkat cerita, Andre pun berhasil kembali ke kota. Kemudian ia memberikan dokumen-dokumen tersebut ke ayahnya, yaitu Jenderal Savitsky. Berkat informasi yang mereka telah kumpulkan, pihak Ukraina berhasil menangkap Bek, seorang mata-mata yang bekerja sama dengan Soviet. Alhasil, pasukan Soviet menghentikan sementara waktu untuk menginvasi Ukraina. Namun di tahun 1919, Soviet berhasil menguasai ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. Setelah sekian lama, akhirnya Ukraina pun dinyatakan merdeka pada tahun 1991, pasca runtuhnya kekuasaan Uni Soviet di tahun yang sama. Dan film pun selesai. Oke lur, terima kasih udah menonton film ini sampai selesai. Jika Anda suka, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.